Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin hari ini suasananya agak lain karena sore hari ini kita kedatangan tamu, saudara kita, mungkin Mansewu yang di depan pintu bisa biar nanti bisa langsung berwajah dengan tamu kita. Beliau datang dari tempat yang sangat jauh, Palestina. Sengaja beliau datang ke Jogja, yang salah satunya bersilaturahim ke tempat kita ini. Beliau namanya ini, monggo di bawah piyambak. Apa ya, Ustaz? Kata Syed. Oh, Bishin, lesan Bishin. Saya menerimanya pakai son. Iya, Syadi. Iya, Syadi. Aku mukmin. Berarti jauh sekali namanya. Ini saya mohon maaf tidak cross check. Nama beliau Syadi Abu Mukmin. Iya, alhamdulillah. Bismillah, syukuran katiran, kita akan betulkan insya Allah. Beliau datang dari Palestina bersilaturahim dari tempat yang sangat jauh. Konon katanya kalau kita silaturahimnya jauh, itu insya Allah rezekinya lebih banyak, umurnya lebih panjang bila dibanding dengan silaturahim dengan tetangga. Iya, beliau datang ke sini untuk menyampaikan kepada kita apa yang terjadi di Palestina yang kita sudah sama-sama melihat. Dan insya Allah kita akan terus mendoakan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan menyampaikan banyak hal kepada kita yang nanti insya Allah akan, tak usah khawatir, waduh saya nggak paham. Ada yang menerjemahkan, ya Ustaz kita, Ustaz Khudari, kepada Ustaz Syari, pada tafadhal masyhur. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع السماوات بغير عمل. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على النبي الهادي المرشد القائد المجاهد السيد الأغر محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان على النهج القويم والطريق المستقيم والدرب الأرشد. وبعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين، أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة الخالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan Zat yang telah meninggikan langit, Tuhan yang telah menciptakan alam semesta raya, Tuhan yang tempat kita bergantung, yang tidak beranak dan tidak diberanakkan. Salawat dan salam kepada junjungan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad SAW. Saya menyampaikan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبعد أيها الأحبة الكرام، نحن في هذا المكان المبارك في هذا المقام نحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نحيي أمر القدس وأمر فلسطين هنا في يوجياكرتا، هنا في إندونيسيا الشقيق الأكبر للأمة الإسلامية. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، فإنما جئنا إليكم هنا لأن أمرنا ينتهي هنا ويبدأ إن شاء الله من هنا. Kita di sini akan berbicara tentang Al-Quds, tentang Al-Aqsa, tentang Palestina. Di tempat ini, di Yogyakarta, di Indonesia, di negeri terbesar jumlah kaum muslimin, saudara terbesar yang memiliki jumlah penduduk muslim. Insya Allah semua urusan akan bermula dari sini, dan semua urusan insya Allah akan selesai dari sini. ونحن نتحدث إليكم الآن غزة في فلسطين تتعرض للقصف الصهيوني بالطائرات الM16. نحن نتكلم إليكم الآن والمدفعية البحرية والبرية تقصف قطاع غزة وتدك المساجد والمدارس والبيوت وتقتل أهل فلسطين. هذا القصف مستمر منذ 4 أيام، بل إن هذه الحرب لن تتوقف ولم تتوقف منذ 65 عاما. Kita berbicara di sini tentang Gaza, negeri kota yang setiap hari dibombardir oleh pesawat-pesawat dan peralatan perang Israel. 4 hari yang lalu Gaza dihujani oleh bom, diserang oleh Israel dengan berbagai persenjataan peluru kendali, senjata-senjata yang menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, yang membunuh anak-anak yang tidak berdosa, wanita-wanita, orang-orang tua yang sedang sakit yang berada di dalam rumahnya. Tidak hanya 4 hari ini, bahkan sudah lebih dari 65 tahun mereka selalu diperlakukan seperti itu, diserang dan terus diserang. ومع ذلك فنحن لم نأتي لنحمل قضية غزة أو قضية إنسانية أو قضية وطنية، وإنما جئنا إليكم وفي جعبتنا قضية واحدة، وهي قضية القدس، قضية بيت المقدس، قضية المسجد الأقصى المبارك. Dan walaupun demikian, saya datang di sini bukan untuk berbicara tentang masalah kemanusiaan, bukan tentang masalah teritorial negara yang dijajah, tetapi saya akan berbicara tentang Al-Quds, tentang Baitul Maqdis, tanah yang disucikan oleh Allah, tempat suci yang dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah dan oleh para nabi. إن أهل فلسطين لا يبحثون عن وطن ولا يريدون أن يخرجوا محتل يعني فقط من أجل أن يقيموا الدولة وأن يرفعوا العلم وأن يجلسوا على كرسي الرئاسة. إن قضية أهل فلسطين إذا كانت كذلك غدا صباحا نتفق مع نتنياهو
ونصبح أكبر دولة وأقوى دولة في الشرق الأوسط، وتدعمنا أمريكا وأوروبا والغرب كله. ولكن ما هو الثمن المطلوب من أهل فلسطين حتى يعطيهم اليهود الدولة؟ الثمن المطلوب هو أن يتنازل أهل فلسطين عن القدس لليهود، وهذا ما لن يحدث أبدا. Kalau orang-orang Palestina mau dan kalau sekiranya mereka ingin mendapatkan negara, maka hari ini mereka akan mendapatkan negara. Maka hari ini mereka akan menandatangani perjanjian dengan Perdana Menteri Netanyahu, dan Palestina akan menjadi negara yang paling besar di Timur Tengah dan akan dibantu secara sepenuhnya oleh Amerika dan Barat. Namun penduduk Palestina, orang-orang Palestina tidak menginginkan itu. Orang-orang Palestina tidak mau menjual Al-Quds, dan syaratnya adalah Al-Quds. Bagi orang Palestina, Al-Quds adalah harga mati. Al-Quds tidak boleh jatuh ke tangan orang Israel, karena Al-Quds adalah kota suci umat Islam dan menjadi hak milik yang sah warga Palestina, dan mereka tidak akan pernah menyerahkan Al-Quds kepada Israel, walaupun mereka harus menumpahkan darah, walaupun mereka harus mengorbankan ribuan nyawa, mereka harus kehilangan apa yang miliki, tetapi mereka tidak akan pernah menyerahkan Al-Quds kepada Israel. ولكن هل القدس للفلسطينيين وحدهم؟ هل القدس لنا وحدنا؟ حتى نحن ندفع كل الضريبة، نحن ندفع الدم، ونحن ندفع الأولاد، ونحن ندفع الأرض، ونحن نقدم كل شيء ونقاتل اليهود كل يوم دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. كل يوم أهل فلسطين يواجهون اليهود ويقتلون ويعتقلون ويسجنون ويجرحون ويهانون حفاظا على المسجد الأقصى المبارك الذي هو ليس ملكا للفلسطينيين، وإنما هو ملك لأمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم. Hadirin, apakah Al-Quds dan Al-Aqsa hanyalah milik kami, hanyalah milik orang Palestina, sehingga orang Palestina setiap hari harus berhadapan? Mereka harus berjuang melawan musuhnya, melawan Israel. Mereka setiap hari harus terancam jiwanya, dan sudah tidak terhingga nyawa yang mereka korbankan. Apakah Al-Quds, Al-Aqsa hanyalah milik orang Palestina? Jawabannya tidak. Al-Quds, Al-Aqsa adalah milik umat Islam, adalah milik seluruh kaum muslimin. Maka hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin untuk menjaga, untuk mempertahankan, dan berusaha untuk melawan orang-orang yang ingin mengambil Al-Quds dari tangan kaum muslimin. Inna ahla Filistin yaqumuna biwajibihim tujah tahrir Baitul Maqdis wal hifaz ala al-Madinah al-Muqaddasah intilaqan min imanihim bihadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ma tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq zahirin لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم يجاهدون في سبيل الله هم في رباط إلى يوم الدين. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أهل فلسطين يؤمنون أن هذا الحديث هو تكليف لهم وأمانة في أعناقهم بصفتهم الشعب الذي يسكن تلك الأرض، وهم يقومون بهذا الواجب. والدليل أن القدس إلى اليوم في حوزة المسلمين، وأننا إلى اليوم نقيم الصلوات الخمس في المسجد الأقصى المبارك، وأن أهل فلسطين في كل جمعة يحجون إلى المسجد الأقصى المبارك رجالا ونساء كبارا وصغارا، كل جمعة 100,000 فلسطيني يصلون داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا دليل
على أنهم يصدقون حديث رسول الله ويقومون بواجبهم. Dan orang-orang Palestina, mereka berjuang untuk mempertahankan Al-Quds, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, melawan musuh-musuh mereka dengan semangat dan dengan dasar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yakin akan sabda Rasulullah, mereka yakin bahwa apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah suatu kebenaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan ada di antara umat ini mereka yang selalu berada di dalam kebenaran, yang mereka tidak akan bisa dihinakan, dan mereka akan ribat, mereka akan berjuang terus sampai hari kiamat. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang Baitul Maqdis. Mereka tidak lain adalah orang-orang Palestina. Dan orang-orang Palestina sadar bahwa ini adalah beban, ini adalah perintah yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka menerima serta sadar bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh mereka. Maka setiap hari, setiap waktu, setiap saat mereka tetap akan menjaga Al-Aqsa, mereka akan tetap menjaga Al-Quds. Dan buktinya sampai saat ini Masjid Al-Aqsa masih didatangi oleh ribuan kaum muslimin. Setiap hari Jumat tidak kurang 100.000 kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru Palestina. Mereka datang untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Aqsa, walaupun mereka sholat dengan di bawah todongan senjata Israel, walaupun mereka dipersulit, walaupun mereka diberikan ketakutan agar mereka tidak datang, dihalang-halangi, ditakut-takuti untuk tidak datang ke Al-Aqsa, tetapi tetap saja kaum muslimin akan mempertahankan Al-Quds. Al-Quds التي نتحدث عنها هي آية في كتاب الله عز وجل، ولقد وردت في القرآن العظيم أرض فلسطين بعدة آيات وعدة صيغ، بقوله تعالى على لسان موسى ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي جعل الله لكم قياما، وعلى الأرض المقدسة حين قال الله عز وجل في حق لوط عليه السلام ونجينا لوطا والذين آمنوا معه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه الأرض المباركة مقدسة في كتاب الله عز وجل، وفي قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. للأسف الناس يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج في رجب، ولكنهم ينشغلون بما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى، وأنه رأى الدنيا ورأى ملك الموت ورأى إسرافيل ورأى إبراهيم عليه السلام جالس إلى بيت العزة وظهره متكئ عليه، ومشغولين بهذه القصص، ولكن لا يعرجون على القدس، لا يذكرون مغزى الإسراء أصلا من بيت المقدس إلى القدس، من المسجد الحرام إلى القدس. ولماذا أسرى الله سبحانه وتعالى بالنبي من المسجد الحرام إلى القدس ولم يرفعه مباشرة من مكة؟ نحن بحاجة أن نعرف قدسية هذه الأرض وبركة هذه الأرض ومكانة هذه الأرض. Al-Quds yang kita bicarakan pada saat ini adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut Al-Quds dengan tanah yang diberkahi. Dan di dalam kisah Nabi Musa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan negeri atau tanah yang Allah berkahi. Sebagaimana juga di dalam kisah Nabi Lut alaihissalam. Maka Al-Quds adalah betul-betul bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Al-Quds
ke Al-Aqsa. Al-Aqsa tempatnya di Al-Quds, di kota Al-Quds. Dan sekali lagi namanya bukan Yerusalem. Yerusalem adalah nama yang dibuat oleh Israel supaya melalaikan umat Islam tentang nama Al-Quds. Maka umat Islam hendaknya menggunakan nama Al-Quds, yang itu adalah nama yang digunakan oleh kaum muslimin, dan tidak menggunakan kata Yerusalem, karena Yerusalem adalah kalimat yang digunakan oleh orang Israel supaya umat Islam tidak tahu sejarah Al-Quds. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memi'rajkan Nabi, Isra dan Mi'raj Nabi? Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung ke langit? Kenapa harus ke Al-Quds dulu? Kenapa harus ke Al-Aqsa? Pasti di sana ada hikmah, pasti di sana ada pelajaran, ada rahasia yang bisa kita ambil. ذلك أن أرض فلسطين الأرض المباركة هي أرض الأنبياء. كل الأنبياء لابد إما أن يكون ولد في فلسطين أو عاش فيها أو دفن فيها. لا يوجد نبي من أنبياء الله إلا مر بتلك الأرض أو عاش في تلك الأرض. وإذا أردنا أن نعد فيعني الأسماء كثيرة، نبي الله زكريا ويحيى وإبراهيم عليهم السلام من قبل، إبراهيم ويوسف ويعقوب وأنبياء الله جميعا، وإدريس عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام. عيسى ولد في مدينة بيت لحم ورفع إلى السماوات العلى من القدس كنيسة القيامة، طبعا مع اختلاف الرواية مع النصارى. النصارى يقولون أنه صلب في القدس ومات هناك، ولكن نحن نقول أنه رفع من القدس إلى السماوات العلى. هذه هي القدس، ها هي فلسطين. فلسطين الأرض المباركة كلها فلسطين وليست فقط القدس. والدليل على ذلك أن الله قال باركنا حوله ولم يقل باركنا فيه، لأن الأقصى هو أصلا مبارك والبركة منتشرة فيما حوله من الأرض. Tadi ada kelupaan. Namun apa yang terjadi sekarang di dalam peringatan Isra dan Mi'raj, di dalam peringatan Isra wal Mi'raj, selalu yang dikisahkan, yang disebut-sebut adalah kisah bagaimana Rasulullah SAW naik ke langit, kemudian di sana ketemu dengan para nabi, dengan kisah-kisah yang enak didengar. Tetapi kenapa kita tidak pernah membicarakan tentang masalah tempat yang di situ dulu Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa? Kenapa kita tidak pernah membicarakan itu, bagaimana kondisinya sekarang, apa yang terjadi sekarang? Inilah sesuatu hal yang sangat ironis. Di satu sisi kaum muslimin memperingati Isra Mi'raj, tapi lupa dengan permasalahan Al-Quds itu sendiri. Kemudian beliau menyatakan bahwa Palestina atau Al-Quds, dan sekali lagi bahwa negeri yang diberkahi bukan hanya Al-Quds, Al-Quds dan seluruh Palestina, karena Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, tanah negeri yang kami berkahi di sekelilingnya. Artinya tidak hanya Al-Quds saja, tidak hanya Al-Aqsa saja, tetapi seluruh negeri, yaitu negeri Palestina tersebut. Negeri Palestina adalah negeri para nabi, negeri para anbiya. Di sana lahir para nabi, dan di sana pula dikuburkan makam para nabiullah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga Nabi Yusuf, bahkan Nabi Isa alaihissalam pun juga beliau ketika diangkat, ketika beliau lahir, tempatnya juga sama, Bethlehem. Ketika beliau diangkat oleh Allah ke langit dari gereja atau dari kanisah Al-Qiyamah, gereja Al-Qiyamah, tempatnya juga adalah di Al-Quds, tempatnya adalah di Al-Quds. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quds adalah negeri para nabi, karena disitulah para nabi-nabi dilahirkan, dan disitu pula nabi-nabi mereka wafat. إن هذه الأرض المقدسة تتعرض للنهب من اليهود يوميا. إن مدينة القدس تتعرض للتهويد يوميا. اليهود يطردون أهل مدينة القدس منها
اليهود يهدمون بيوت المقدسيين، اليهود يبنون الوحدات الاستيطانية حول مدينة القدس ليعزلوها عن بقية فلسطين، اليهود يحفرون تحت المسجد الأقصى الأنفاق لكي يسقط بنيان المسجد الأقصى. فما هو واجبكم؟ ما هو واجب الأمة تجاه القدس وفلسطين في هذا الوقت الخطير بالذات؟ Al-Quds atau Al-Aqsa setiap hari di dalam ancaman, setiap hari menjadi target dan sasaran serangan Israel. Tidak terhitung jumlahnya berapa rumah yang dihancurkan, berapa sekolah, berapa tempat ibadah, dan bahkan mereka orang-orang Israel membuat pagar yang membatasi akses orang-orang Palestina untuk keluar masuk dari tanah wilayah negeri mereka. Lalu apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda ambil? Apa peran Anda? Apa yang kita lakukan terhadap Al-Quds, negeri yang diberkahi oleh Allah, negeri yang dijanjikan, yang dijelaskan, ditetapkan dalam Al-Quran? Apa yang mesti bisa kita lakukan untuk Al-Quds, untuk Palestina? إن أهل فلسطين أدركوا واجبهم وقاموا به، والمطلوب من الأمة أن تقوم بواجبها أيضا. الواجب الأول هو الدعاء والنصرة، وليس فقط الدعاء الذي نتذكره كل فترة، وإنما نحتاج إلى دعائكم في كل صلاة، وأن تكون القدس وفلسطين حاضرة في قلوبكم وفي وجدانكم في كل وقت وحين، مثلما أن أهل فلسطين يواجهون اليهود ويدافعون عن القدس في كل يوم وفي كل وقت وحين. فهذا أولا المطلوب منكم. ثانيا التربية، أن نربي أبناءنا وأجيالنا وأطفالنا على حب القدس وحب فلسطين، وعلى أن لهم ميراثا في أرض فلسطين يجب أن يأخذوه، وهو ميراث نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدور، دور التربية، في معظمه مسؤول عنه النساء والأمهات. نحن في فلسطين صحيح لدينا المجاهدين كتائب عز الدين القسام والشباب هم الذين يقاتلون، ولكن من الذي يربي هؤلاء المجاهدين لولا الأمهات والنساء المجاهدات؟ وسأذكر لكم قصة عن النساء المجاهدات بعد أن تترجم. Orang-orang Palestina, mereka telah melakukan tugasnya. Mereka telah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka telah berjuang selama ini berpuluh tahun, berbagai sudah sekian generasi silih berganti. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dan memperjuangkan kebebasan Al-Aqsa atau Al-Quds. Kemudian apa yang mesti kita lakukan? Kalau orang Palestina sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang dizalimi, yang dijajah, mereka berjuang, mereka mengangkat senjata, mereka mengorbankan segala yang dimilikinya di dalam rangka untuk melindungi dan menjaga Al-Aqsa, Al-Quds. Lalu apa peran kita? Minimal paling tidak yang pertama yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah berdoa. Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita dalam doa-doa kita sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berharap kepada Allah untuk memberikan kebebasan kepada Al-Quds. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan Al-Aqsa. Apakah kita sudah berdoa? Yang kedua, peran kita adalah bagaimana mendidik atau mentarbiyah anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita. Kita sampaikan, kita ajarkan kepada mereka apa yang seharusnya kita wariskan dari para nabi dan para rasul kepada mereka. Anak-anak kita harus tahu, anak-anak kita harus mengerti tentang permasalahan Al-Quds, permasalahan Palestina.
Dan kita tahu bahwa orang-orang Palestina di sana ada Izzuddin Al-Qassam, sebuah kelompok pejuang yang tidak henti-hentinya memperjuangkan kemerdekaan Al-Aqsa, kemerdekaan Al-Quds. Kita tahu kehebatan mereka. Tetapi pernahkah kita bertanya, sesungguhnya kehebatan mereka itu atas jasa siapa? Mereka bisa hebat karena mereka dididik oleh ibu-ibu mereka, karena didikan orang-orang tua mereka, terutama adalah ibu. Maka di sini peran ibu begitu sangat penting. عندنا القصة الأولى قصتين فقط، هي للسيدة نضال فرحات، نحن نسميها خنساء فلسطين. Kisah yang pertama, ada dua kisah nanti. Yang pertama adalah Nidal yang disebut di sana dengan Khansa Palestina. Khansa Palestina. نضال فرحات هذه لديها 7 أولاد. Nidal Farhat punya 7 anak. 4 منهم في السجن الآن. 4 diantaranya di penjara sekarang. عند اليهود. Di penjara Yahudi maksudnya. و3 استشهدوا. Dan 3 yang lainnya telah mati syahid. طبعا اليهود اعتقلوا أولادها ال4 بعد استشهاد ال3. Yahudi mereka memenjarakan 4 setelah yang 3 syahid. ال4 الذين أخذوهم إلى السجن هم صغار ما زالوا. Ketika 4 itu di penjara, mereka masih anak-anak, masih muda. تعرفون لماذا؟ Kenapa? Antum tahu? لأن نضال فرحات إذا بلغ ابنها 17 عاما تلبسه السلاح وتقول له اذهب ولا ترجع إلي فأنت لست أغلى من الأقصى، وتدفعه إلى الشهادة في سبيل الله، وتقيم الليل تدعو الله ألا يرجع ولدها إلا شهيدا. Kenapa orang-orang Israel memenjarakan mereka padahal mereka masih kecil, 4 orang itu? Karena Israel tahu bahwa Nidal Farhat ini dia punya cara mendidik anaknya. Kalau anaknya sudah mulai gede, umur 17 tahun, maka dia akan dibekali senjata dan dia bilang kepada anaknya itu, pergilah kamu berjuang lawan tentara Israel dan jangan sekali-kali kamu pulang. Dan maka semalam-malam uminya tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Doanya kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau kembalikan anakku pulang ke rumahku. إذن هذه الأم كبر ابنها الكبير وأرسلته إلى الجهاد فاستشهد، ثم ابنها الثاني أصبح عمره 17 أيضا أرسلته واستشهد، وآخرهم كان محمد عمره 16 عاما أرسلته واستشهد. فاليهود قالوا هذه المرأة مشكلة، فأخذوا بقية الأولاد قالوا للسجن حتى لا يقاتلوا. هكذا تربي الأم الفلسطينية أولادها. Nah itulah kenapa sebab Yahudi memenjarakan 4 orang yang masih anak itu. Karena ketika anak pertama umur 17 tahun oleh ibunya disuruh untuk berjuang, akhirnya mati syahid. Begitu anak kedua sama juga, 17 tahun disuruh pergi berjuang, nggak boleh pulang, mati syahid. Yang ketiga umur 16 tahun disuruh pergi berjuang sampai mati syahid. Akhirnya tinggal 4 di penjara. Nanti kalau nggak di penjara ini mati syahid lagi. Ini menunjukkan betapa para umahat, para ibu mereka mentarbiyah, mendidik anak-anaknya untuk menjadi pejuang. Dan dia mengatakan, nyawamu tidak lebih mahal daripada Al-Aqsa. Al-Aqsa lebih mahal daripada sekedar nyawamu, wahai anakku. أما الأم الثانية فهي لأم عمرها 35 عاما في حرب غزة الأخيرة في عام 2009. هذه المرأة قصف بيتها وكان زوجها خارجا في القتال في غزة، وأولادها 9 في البيت، فقصف البيت واستشهد أولادها 9 جميعا، ونقلت هي إلى المستشفى. Dan yang kedua adalah seorang ibu yang berumur 35 tahun. Kisah yang kedua, dia memiliki 9 putra. Ketika Israel menyerang membabi buta, membombardir pemukiman Gaza pada waktu itu, maka ke-9 putranya mati syahid. Dan
ibunya termasuk yang cedera, terluka dan dibawa ke rumah sakit. وعندما استيقظت من الجراح والعملية هي تنظر إلى الطبيب وتسأل عن أولادها مثل أي أم في الدنيا يعني. تسأل أين أولادي. Dan ketika selesai dioperasi, dia tersadar dari pingsannya di rumah sakit. Dia bertanya, di mana anak-anakku? Sebagaimana umumnya ibu pasti dia akan bertanya di mana anaknya. Sementara suaminya juga sedang berjuang. طبعا في مكان آخر يجب على الطبيب أن يراعي نفسيتها وألا يخبرها أن أولادها استشهدوا. Dan umumnya di mana-mana dokter pasti tidak akan memberikan jawaban sebagaimana adanya. Tidak akan dokter mengatakan bahwa anakmu 9 mati semua, tidak mungkin. Pasti dokter akan memberikan jawaban yang lain supaya tidak bisa kaget, shock. ولكن الدكتور قال لها استشهدوا جميعا. Tapi dokter kebiasaan orang di sana kalau bertanya langsung apa adanya, jujur. Dokter itu mengatakan 9 putramu telah mati syahid. فقالت الحمد لله سبقوني إلى الجنة. Ibu tadi menjawab, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mereka telah mendahului aku menuju surga. ثم سألت الطبيب هل زوجي موجود؟ فقال لها نعم، ونظرت وجدت زوجها موجود. فقالت للطبيب دكتور كم بقي لي حتى أنجب يعني من العمر؟ أنا عمري الآن 35. فقال لها الطبيب ربما تحتاج يعني 10 سنوات ممكن أن تنجبي إلى سن 45 وهذا طبيعي عند النساء. Kemudian ibu tadi yang siman tadi setelah dia berdoa, Alhamdulillah anak-anakku telah mendahuliku menuju surga. Dia bertanya kepada dokter, hai dokter, apakah suamiku masih ada? Dokter menjawab, ya, suamimu masih ada, suamimu masih hidup. Dia bertanya, kira-kira berapa tahun lagi saya bisa punya anak? Dokter mengatakan, ya kira-kira 10 tahun lagi lah kamu bisa punya anak lagi. فقالت له أقسم بالله العظيم أن أنجب في كل سنة ولد حتى يكونوا مجاهدين في سبيل الله وفي طريق تحرير الأقصى. Setelah itu si ibu tadi kemudian dia mengatakan, bersumpah, demi Allah aku bersumpah, kalau aku masih bisa melahirkan lagi, maka setiap tahun aku akan melahirkan dan akan aku perintahkan anak-anakku untuk berjuang di dalam rangka untuk membebaskan Al-Aqsa. هكذا هن أمهات فلسطين حين ترضع أولادها حب الأقصى وحب القدس والانتماء إلى هذا الدين وإلى هذه العقيدة المباركة. Demikianlah ibu-ibu di Palestina. Mereka semenjak anak-anaknya mulai disusui, semenjak anaknya di dalam buayan, mereka telah dididik untuk mencintai Al-Aqsa, untuk membela Al-Aqsa, untuk mempertahankan Al-Aqsa dan mempertahankan negerinya, serta mereka telah dibina dengan nilai-nilai agama yang kuat. وأخيرا الواجب الأخير المطلوب من الأمة هو الدعم المادي والمعنوي. المعنوي من حيث النصرة وإحياء أمر فلسطين والقدس وحفظ المعلومات وأخذ المعرفة والمتابعة الدائمة لقضية فلسطين. وثانيا هو الدعم المادي، ليس الدعم المادي من باب الصدقة أو الزكاة، لأن أهل فلسطين لا يحتاجون صدقة من أحد. الحمد لله أهل فلسطين هذه الأرض المباركة يعني فيها كل الخيرات ولا يحتاجون ليأكلوا ولا ليشربوا، ولكن أهل فلسطين يحتاجون دعمكم ليجاهدوا في سبيل الله، يحتاجون أموالكم حتى يشتروا بها السلاح ليقاتلوا اليهود. هذا ما يريده أهل فلسطين منكم، وإنما تدفعونه لا بد وأن تربطوا عليه نية الجهاد في سبيل الله، حتى إذا سألك الله وسألك الله ماذا قدمتم لفلسطين وماذا فعلتم تقولون يا ربنا جاهدنا بأموالنا، لم نستطع أن نجاهد بأنفسنا فجاهدنا بأموالنا. وهذا مصداق قول الله عز وجل الذي قال في الكتاب العزيز وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم.
والله سبحانه وتعالى هو الذي يتكفل بنا وبجهادنا وبأرضنا وبقدسنا، ولكن أنتم عليكم أن تقوموا بواجبكم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. هذا هو واجبكم تجاه مسجدكم وتجاه أقصاكم وتجاه دينكم، لأنكم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن واجبكم تجاه الأقصى وتجاه فلسطين. ومصداق ذلك وأختم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح في مسند الإمام أحمد، وروي أيضا رواه الحاكم في المستدرك وابن حبان، حين قال: سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، سأل رسول الله صلى الله عفوا هذا حديث آخر، مسند الإمام أحمد حديث السيدة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أفتنا ببيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: هو أرض المحشر والمنشر، ايتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه. فقالت السيدة ميمونة رضي الله عنها: ومن لم يستطع أن يحتمل إليه يا رسول الله، إذا لا أستطيع أن أذهب إلى الأقصى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأرسلوا له زيتا يسرج في قناديله. وفي رواية: فأهدوا له زيتا، فإن من أهدى له كمن صلى فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة الأرض المقدسة وخدمة البيت المقدس وخدمة المسجد الأقصى المبارك، وأن يرزقنا وإياكم صلاة فيه قبل الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panjang ini ya. Kewajiban yang ketiga, ya, saya berusaha sebisa mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk ibu-ibu, yaitu ad-da'mul maknawi wal madi, yaitu dukungan secara moral maupun material. Dukungan secara moral artinya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai untuk cinta kepada Masjidil Aqsa, nilai-nilai untuk cinta kepada Al-Quds, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, dan kepada generasi kita. Kemudian dukungan secara maddi atau materi artinya adalah memberikan apa yang kita miliki di dalam rangka untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Beliau mengatakan bahwa orang Palestina tidak butuh sedekah, orang Palestina tidak butuh zakat, karena alhamdulillah mereka dapat makan dan minum dengan cukup, karena dalam Al-Quran mereka dikatakan alladzi barakna haulahu, negeri yang diberkahi oleh Allah, dan alhamdulillah tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang makan. Tetapi yang diinginkan oleh rakyat Palestina adalah bantuan, infak, bantuan kita di dalam rangka untuk membeli senjata, di dalam rangka melawan musuh-musuh mereka, di dalam rangka untuk membebaskan Al-Aqsa, membebaskan tanah yang disucikan oleh Allah. Jadi sekali lagi, bukan kita minta sedekah, tidak, tetapi kami ingin mengajak kaum muslimin yang lain untuk melaksanakan kewajibannya, karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan hendaklah kamu berjuang dengan hartamu dan dengan dirimu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian juga Rasulullah SAW, beliau bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu, barang siapa yang mati dan dia tidak berperang dan tidak pernah berniat untuk berperang, maka dia mati berperang dalam arti berjuang, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam hadis yang lain Rasulullah hadis sahih, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, barang siapa yang mempersiapkan, membekali para pejuang, berarti dia telah ikut berjuang. Kemudian dalam hadis sahih dari diriwayatkan oleh Ahmad, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Maimunah,
"Ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Jelaskanlah, berikanlah kepada kami apa itu Baitul Maqdis." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ardhul mansyar wal mahsyar." Negeri bumi yang di situ akan bermula dan di situ akan kembali semua manusia. Nah, maka barang siapa yang, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ituhu, datanglah kalian ke tempat ke Baitul Maqdis itu dan sholatlah kamu di dalamnya, karena sholat di situ lebih baik dari 1000 kali sholat di tempat yang lain." Kemudian Sayyidah Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa datang ke sana, yang tidak bisa mampu datang ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa?" Rasulullah SAW mengatakan, "Kirimkanlah minyak zaitun kalian ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Baitul Maqdis, yang ada di Al-Aqsa." Dalam riwayat yang lain, "Hadiahkanlah minyak kalian untuk Baitul Maqdis, untuk Al-Aqsa, karena sesungguhnya barang siapa yang menghadiahkan minyaknya, maka dia sama dengan sholat di dalam masjid tersebut. Barang siapa yang menghadiahkan rupiahnya tambahan, dolarnya, realnya, maka dia insya Allah sama dengan dia sholat di Baitul Maqdis." Tambahan penerjemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sholat di Baitul Maqdis, sholat di Al-Aqsa. Sekali lagi tambahan, saya sudah rindu berkali-kali pengen ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa. Alhamdulillah, bukan sombong tetapi tahadus bi nikmah. Kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, insya Allah, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Nabawi, alhamdulillah, insya Allah pojoknya sudah tahu. Insya Allah mungkin sudah 5 kali. Tetapi kerinduan adalah kita ingin sholat di Masjid Al-Aqsa, yang dikatakan oleh Rasulullah melebihi keutamaannya 1000 kali dari sholat di tempat yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa datang ke Al-Aqsa, untuk bisa datang ziarah ke Baitul Maqdis, dan kita bisa sholat di tempat yang suci tersebut. Dan saya tambahkan lagi tadi yang beliau sampaikan, bahwa Rasulullah SAW menyebut Al-Aqsa adalah masjid kedua setelah Masjidil Haram. Ketika ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah," Amr bin As bertanya, "apakah masjid yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Kemudian yang kedua apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjawab 40 tahun. Dan Rasulullah mengatakan, "La tushaddur rihal." Janganlah kamu melakukan perjalanan yang jauh illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Beliau menyebut Al-Masjidil Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua Wal Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, dan baru yang ketiga wa masjidi hada, dan masjidku ini, artinya Masjid Nabawi. Urut-urutannya adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Nabawi. Inilah 3 tempat suci, 3 masjid yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh kaum muslimin untuk menziarahi, untuk datang ke tempat itu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesempatan kepada kita semua. Dan selanjutnya kita berikan kepada Ustaz Syatori, barangkali ada sesi tanya jawab. Jazakumullah kepada Ustaz Syadi dan Ustaz Fadli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil kita nanti insya Allah ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kita mohonkan sambutan dari Ketua Komite Nasional untuk Rakyat Palestina yang di Yogyakarta, yang dalam hal ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Wajidi
beliau Ketua KNRP untuk wilayah Jogja, kepada Wajdi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah merasa sangat berbahagia kita bisa bertemu bersilaturahmi pada sore hari ini. Kami dari KNRP, Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina, adalah merupakan fasilitator dari hadirnya Syekh kita ini, Syekh Abu Mumin. Sekedar informasi untuk bapak ibu semuanya, beliau datang dari jauh, datang ke Indonesia ini, telah mengunjungi beberapa kota di Indonesia. Beliau sudah dari Lombok, dari NTB, kemudian dari Bali, kemudian dari Medan, dari Padang, dan kemudian sekarang ini berada di Jogja. Tujuan beliau datang ke Indonesia ini itu hanya ada dua, Bapak Ibu. Pertama adalah untuk menyampaikan perihal tentang masalah Palestina, seperti yang tadi telah disampaikan itu. Dan kemudian yang kedua, beliau juga memang datang ke Indonesia ini untuk memang mengumpulkan infak dari kaum muslimin yang ada di Indonesia ini, yang katanya kaum muslimin Indonesia itu terbesar di seluruh dunia ini. Dan hasilnya Bapak Ibu itu luar biasa. Ketika beliau datang ke Lombok dengan menyampaikan pesan yang sama seperti tadi itu, beliau alhamdulillah itu bisa mengumpulkan dana di sana kira-kira sekitar 630 juta. Padahal Lombok itu jumlah kaum musliminnya itu minoritas. Di Bali itu juga begitu. Di Bali itu jumlah kaum muslimin di sana hanya 20%, karena 60%-nya adalah Hindu. Itu bisa mengumpulkan dana kira-kira sekitar 200 juta. Dan kemudian yang terbesar adalah di Padang. Di Padang terakhir kemarin sebelum ke Jogja, itu beliau bisa mengumpulkan dana di sana kira-kira sekitar 850 juta. Alhamdulillah. Dan semua itu insya Allah akan dimanfaatkan oleh beliau ini seperti yang tadi telah disampaikan, itu adalah untuk memperkuat daya juang kaum mujahidin yang ada di Palestina itu di dalam mengalahkan Israel Zionis itu, demi untuk membebaskan tanah Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, boleh pakai minyak, boleh kayak hadis tadi. Jadi Bapak Ibu-ibu, alhamdulillah kami kemarin datang ke satu tempat langsung dapat 10 juta di Jogja ini, alhamdulillah. Ustadz, maaf, sekalian infaknya jalan begitu ya? Ya. Ini belum Nah, infak. sekalian infaknya jalan, monggo ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kemudian infaknya jalan, iya, infaknya jalan, alhamdulillah. Kemudian ya, sebentar Pak Wajri. Ibu-ibu, kalau kita ngangkat senjata, kuat kita ibu. Kuat kita ibu. Belum tentu kita bisa ke sana. Infak sebanyak-banyaknya. Ayo. Insya Allah. Ya, Mudir Darus Solihat infak yang paling banyak, Mudir. Ya, silakan. Iya. Semua infak. Jadi beliau ini mengatakan di forum tadi subuh di Masjid Mutahirin itu, kalian katanya kaum muslimin Indonesia itu tidak perlu datang ke sana. Kenapa? Karena di sana itu sudah banyak kaum mujahidin yang siap untuk berperang. Tapi yang mereka butuhkan, ya seperti yang tadi disampaikan itu, adalah peralatan yang akan digunakan di dalam perang melawan orang-orang Yahudi. Karena itulah yang tidak mampu mereka adakan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Karena itulah kemudian mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu, forum kita ini akan bisa menghasilkan sangat banyak dari infak ibu-ibu semuanya, dari bapak-bapak semuanya, untuk bisa kita sumbangkan untuk kepentingan kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa. Mudah-mudahan kemarin waktu di berbagai tempat itu
mungkin karena ada yang datang ke tempat itu tidak membawa uang atau membawa uang tapi sedikit, padahal di rumahnya masih banyak. Akhirnya yang masuk ke kotak infak itu ada yang cincin, ada yang HP, ada yang jam tangan, segala macam begitu. Itu semuanya numpuk di dalam box kotak infak itu. Dan itu semuanya akan dikumpulkan oleh KNRP untuk kemudian nanti kita jadikan sebagai uang untuk nanti kita sumbangkan untuk rakyat Palestina. Mudah-mudahan dengan apa yang kita hasilkan ini bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk perjuangan saudara-saudara kita yang di Palestina itu untuk kemerdekaan Palestina dan kebebasan Al-Aqsa, insya Allah. Bapak Ibu-Ibu, karena itu mari kita kembali memperdalam materi tentang ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih bertanya, silahkan berdialog dengan Ustadz, dengan Syekh kita, Syekh Sadi. Oke, demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tambahkan sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah perjuangan murni, perjuangan keagamaan. Ini adalah dalam rangka solidaritas kita sebagai kaum muslimin yang terbesar di dunia. Dan kita punya hutang budi kepada Palestina. Bangsa Indonesia punya hutang budi kepada Palestina. Karena ketika pertama kali proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan oleh Bung Karno, satu-satunya negara yang memelopori negara-negara Arab untuk mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Mufti Palestina pada waktu itu memberikan siaran pers melalui radio disiarkan ke seluruh negara-negara di Arab dan mengajak seluruh negara-negara Islam Arab pada waktu itu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan tanpa pengakuan itu, maka negara Indonesia tidak bisa diterima di dunia internasional, di PBB. Karena syarat untuk diakui sebagai negara di dunia harus ada pengakuan dari negara-negara yang lain. Nah, maka secara sejarah bahwa bangsa Indonesia punya hutang sejarah dengan Palestina. Maka saatnya tatkala orang-orang Palestina sekarang ingin mengambil hak-haknya untuk mengambil kemerdekaannya, kita yang sudah merdeka ini sudah menjadi kewajiban kita. Apakah kita akan menjadi bangsa yang lupa dengan kebaikan orang lain? Bangsa Indonesia bukan bangsa yang lupa terhadap kebaikan orang lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka tolong menolong. Nah, maka dari itu sekali lagi ini adalah bagian dari membangun hubungan antara rakyat Palestina dan rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mendengar cerita tentang Palestina dan kita membaca media-media, kami bangsa Indonesia terus terang prihatin atas penderitaan yang diderita oleh bangsa Palestina. Sejak tahun 48, betul 65 tahun yang lalu negara Palestina dijajah. Ingin merdeka susahnya bukan main. Yang saya ingin tanyakan pada Ustaz, di sana banyak sekali faksi-faksi yang ada, Al-Fatah, terus Hamas, dan mungkin ada yang lain. Yang kami hanya ingin tanyakan, mengapa faksi-faksi itu berperang sendiri, bermusuhan sendiri, padahal musuhnya itu mestinya hanya Palestina, orang Yahudi. Ya Ustaz, ya. Bangsa kita pernah juga begitu. Kita waktu zaman kemerdekaan juga banyak faksi-faksi, tapi berjuang untuk merdeka. Setelah merdeka, itu urusan sendiri-sendiri. Yang penting tujuan utama adalah merdeka. Faksi-faksi supaya disingkirkan. Terima kasih Ustaz. Saya yas'al an qadiyati Hamas wa Fatah. Limada bihi ayuh. ولا يزالون مختلفين وكذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى خلق البشر مختلفين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا هذه سنة الله سبحانه وتعالى. الآن عندما كان الاحتلال الهولندي في إندونيسيا، هل كل الإندونيسيين يعني كانوا متحدين ضد الاحتلال الهولندي؟ كان هناك منهم عملاء للاحتلال الهولندي ولا يريدوا أن يخرج الاحتلال. الشعب الفلسطيني فيه أنواع مثل كل الشعوب في العالم، مجتمع طبيعي يعني. هو يشبه كل الشعوب في العالم. لذلك الخلاف بين فتح وحماس خلاف طبيعي لا
ليس فيه أي مشكلة، والخلاف هو كيف نحرر فلسطين. فتح تقول أنها تريد أن تحصل على دولة، فتح علمانية وتعلن علمانيتها وتقول أنا حركة علمانية. حماس إسلامية وتعلن إسلاميتها وتقول أنا حركة إسلامية. فتح تقول أنا أتنازل عن 78% من أرض فلسطين، ويقبلون ب13% من مساحة فلسطين ليقيموا عليها دولة. حماس تقول أنا لا أتنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، ولابد أن تعود فلسطين كل فلسطين. فتح تتنازل عن حق اللاجئين، 7 مليون لاجئ فلسطيني خارج فلسطين، تتنازل، لا تريد أن يرجعوا. حماس تقول لا يمكن أن نتنازل عن حق العودة. فتح تقول أنا مستعدة للتنازل عن القدس، ومحمود عباس قال لنتنياهو أنا أعطيتكم أكبر أورشليم في التاريخ. هذا فتح وهذا حماس. حماس تقول لا يمكن أن نتنازل عن القدس، وسنبقى نقاوم ونقاتل اليهود حتى نخرجهم من فلسطين. حماس تعني المقاومة والجهاد، فتح تعني السلام والاستسلام مع الكيان الصهيوني. في النهاية حماس الحق وفتح الباطل، وهذا شيء نعرفه نحن. الدليل عليه أن الشعب الفلسطيني في الانتخابات الفلسطينية في 2006 88% اختاروا حماس ولم يختاروا فتح. إذا من الأغلبية؟ من الذي يقود الشعب الفلسطيني؟ والشعب الفلسطيني مع من؟ مع المقاومة، مع القدس، مع الحق، وليس مع التنازل ومع السلام مع العدو الصهيوني. الخلاف مع فتح خلاف طبيعي. Jelas Pak ya? Kira tadi sudah jelas ya, mantuk-mantuk ya. Ya, jadi intinya bahwa perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar. Beliau mengatakan ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, kan ada saja orang-orang Indonesia yang jadi centengnya Belanda. Ada nggak? Kata beliau tanya, ada nggak? Ada. Biasa saja. Dan Allah menciptakan semua orang, makhluk manusia itu pasti ada yang mau baik, ada yang tidak baik. Dan itu juga begitu Fatah dan Hamas. Apa perbedaannya Fatah dengan Hamas? Dua faksi terbesar di Palestina. Pertama, Fatah dia menginginkan berdirinya negara Israel, negara Palestina, walaupun hanya mendapatkan 13% dari bagian negeri yang dahulu ada. 87%-nya dikasihkan Israel, 13%-nya dikasih ke Palestina. Fatah mau seperti itu, tanda tangan. Oke. Dan kata Fatah bahwa Israel, kalau kamu mau Al-Quds, mau Yerusalem, tak kasih bahkan lebih luas. Monggo panjenengan pendet sedoyo. Kira-kira begitu ininya. Tetapi kata Hamas tidak, bahwa semua negeri Palestina, tanah yang dulu pernah dijajah pada tahun 46 harus dikembalikan kepada rakyat Palestina. Yang berikutnya perbedaan lagi, Fatah mengatakan 7 juta warga Palestina yang terusir dari negerinya ketika nanti negeri Palestina berdiri, kami tidak mau lagi menerima mereka. Kata Hamas, tidak bisa, mereka warga Palestina, tanah airnya Palestina, punya hak mereka untuk kembali lagi kepada Palestina. Itulah yang membedakan antara Hamas dan Fatah. Dan terbukti pada tahun 2006 ketika diadakan pemilu yang jujur dan adil, 88% rakyat Palestina memilih Hamas dan tidak memilih Fatah. Akan tetapi pemilu ini tidak diakui oleh Israel. Nah, akhirnya kemudian Hamas hanya memenangkan dan menguasai jalur Gaza, sedangkan yang lain masih dikuasai oleh Fatah dan kerjasama dengan Israel. Jadi perbedaan suatu hal yang biasa, ada yang baik, ada yang buruk, dan semua orang tahu. Anak kecil
Majri pun tahu tambahan. Ya. Baik, jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Betapapun yang disampaikan oleh kedua ustaz kita ini tentu masih sangat-sangat terbatas, tapi mudah-mudahan menambah pengetahuan kita betapa saudara-saudara kita di Palestina amat sangat membutuhkan dukungan kita semua. Dan mudah-mudahan setelah ini kita tidak pernah lagi melupakan saudara-saudara kita di Palestina, minimal dalam doa-doa kita. Dan tentu saja dukungan dana tidak harus menunggu Asyar Syadhi datang ke Jogja ini. Kapanpun insya Allah Bapak Ibu bisa mengirimkan dana melalui rekening yang dimiliki oleh KNRT yang sudah ada di buletin. Kita hanya bisa mengucapkan jazakumullah ya Syekh Syadi, mudah-mudahan kedatangan beliau barokah untuk kita semua dan selamat jalan. Mudah-mudahan perjalanan beliau insyaallah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari jihad beliau fi sabilillah. Dan tentu saja kita juga sangat membutuhkan, mengharapkan doa dari beliau. Karena itu kita mohonkan kepada beliau mendoakan kita semua, mudah-mudahan kita juga diberi kekuatan lahir dan batin sebagaimana Allah telah memberikan itu kepada saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اللهم لك الحمد يا رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك حمدا ترضاه منا وحمدا يرضيك عنا وحمدا نحمدك إياه فتقبله منا ربنا ومولانا وخالقنا ومالك أمرنا لا إله إلا أنت السميع البصير لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم الودود الغفور نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا مولانا وخالقنا ومالك أمرنا اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن ترحم إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن معهم يا رب العالمين اللهم أيدهم وانصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العون للمجاهدين
في فلسطين. اللهم قوهم وسدد رميهم وثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع راية الحق والدين المبين. ربنا احقن دماء إخواننا المسلمين في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم خذه وشبيحته يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمجرمين. اللهم إنا نسألك غوثا لأهلنا المستضعفين في سوريا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم أصلح شأن المسلمين في كل بلاد الأرض يا رب العالمين. اللهم نسألك الخير والبركة والهداية والرزق والرشد لهذا البلد الطيب. اللهم بارك فيهم وفي ذراريهم، اللهم بارك فيهم وفي ذراريهم، اللهم بارك في أرزاقهم، اللهم بارك في أرزاقهم وأرضهم، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. وأمنهم يا أكرم الأكرمين، وأمنا معهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.